Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Internasional. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang penting dalam pengelolaan SDM global, yaitu adalah kompensasi bagi expatriates. Di era bisnis yang semakin terhubung secara global, banyak perusahaan-perusahaan yang mengirimkan karyawan mereka ke berbagai negara untuk memastikan operasional internasional berjalan dengan lancar. Nah, peran ekspatriat ini bukan hanya bekerja, tetapi bagaimana membawa standar, budaya kerja, serta keahlian perusahaan ke negara tujuan untuk mereka bekerja. Untuk itu, perusahaan perlu memberikan kompensasi yang tepat kepada ekspatriat agar dapat bekerja secara optimal tanpa kehilangan standar hidupnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompensasi bagi ekspatriat, di mana kita akan membahas yang pertama adalah mengapa perusahaan itu harus memberikan paket kompensasi khusus. Nah, ada beberapa tujuan yang terpenting yang harus kita perhatikan di dalam tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini, yaitu bagaimana kita bisa menjelaskan konsep dari expatriate. Kenapa perusahaan itu hire expatriate untuk bekerja di perusahaan. Kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi tujuan dari kompensasi ekspatriat. Pasti kalau kita bicara kompensasi untuk ekspatriat itu pasti berbeda dengan karyawan lokal. Kemudian kita akan menganalisis komponen paket kompensasi yang berdasar pada standar internasional, teman-teman. Kemudian bagaimana mengevaluasi faktor pertimbangan XR dalam merancang paket kompensasi, serta bagaimana kita memahami tantangan penempatan global, termasuk ada pajak di dalamnya, budaya, dan biaya hidup. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa merekomendasikan paket kompensasi yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan praktikal dari HR modern. Kalau kita lihat teman-teman di dalam konsep dasar dari ekspatriat itu, kalau kita lihat adalah di dalam era global ini perusahaan pasti ada yang membutuhkan karyawan-karyawan dari lintas negara, dan bagaimana caranya untuk menjaga operasional perusahaan itu tetap berjalan dengan baik, dan untuk karyawan ekspatriatnya diberikan kompensasi yang tepat bagi ekspatriat untuk memicu keberhasilan dari organisasi atau dari suatu perusahaan yang memperkerjakan ekspatriat, teman-teman. Nah, kalau kita lihat bahwasannya secara definisi dari ekspatriat itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini adalah ekspatriat adalah karyawan yang dikirim ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan strategis dari perusahaan, seperti transfer pengetahuan dan memperkuat cabang global. Jadi, analogi sederhana teman-teman, misalnya di dalam sebuah klub sepak bola, ketika ada cabang akademi atau bahkan ada klub-klub lokal di dalamnya, pastikan dia membutuhkan pelatih yang berpengalaman, yang tidak hanya berpengalaman dari lokal saja, tapi klub juga ingin mengirim pelatih yang terbaik dari pusat. Artinya pusat itu bisa dari berbagai negara. Misalnya kalau kita incase Barcelona Academy. Nah, Barcelona Academy ini ada di Indonesia, tapi dia meng-hire pelatih dari Barcelona langsung untuk menjalankan kepelatihannya bagaimana teknik dasar sepak bola yang ada di Akademi Barcelona di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat pelatih itu biasanya ekspatriat ya teman-teman. Kalau kita lihat beberapa klub lokal pun sudah menggunakan pelatih-pelatih dari negara lain, yang tujuannya untuk bekerja dan bagaimana bisa menularkan pengalaman dan standar dari klub yang pusat tadi. Secara definisi, ekspatriat adalah individu yang bekerja dari luar negara asalnya. Mereka ditugaskan oleh perusahaan, dan tujuan dari penugasan tersebut adalah bagaimana penugasan ekspatriat itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi
Ya, termasuk juga bagaimana dia bisa mentransfer knowledge, mentransfer skill, dan mentransfer keahliannya. Itu kalau kita bicara definisi dari ekspatriat. Nah, kenapa kita harus memperhatikan ya, tujuan dari kompensasi ekspatriat itu adalah bagaimana perusahaan itu harus memberikan paket kompensasi khusus. Ada beberapa tujuan yang penting ya, diantaranya ini ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa menarik bakat terbaik, yaitu kompensasi menarik individu yang berkualitas. Kemudian yang kedua itu memotivasi kinerja. Insentif pasti memacu produktivitas ekspatriat itu sendiri. Kemudian mempertahankan karyawan, paket kompensasi harus dibuat menarik supaya si ekspatriat ini bisa loyal dan tetap bekerja di perusahaan kita. Nah, kalau kita harus perhatikan ternyata untuk mendorong keberhasilan misi internasional dari suatu perusahaan, ya kita harus benar-benar memperhatikan paket kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Dengan kompensasi yang tepat, teman-teman, ekspatriat itu bisa fokus bekerja tanpa dibebani atau terbebani dengan masalah finansial atau adaptasi lingkungan itu sendiri. Itu yang harus kita perhatikan di dalam tujuan kompensasi dari ekspatriat. Nah, kemudian ada prinsip di dalam melakukan suatu, misalnya pemberian paket kompensasi kepada ekspatriat itu sendiri, kita harus memperhatikan yang namanya faktor keadilan. Kenapa keadilan itu penting? Nanti kaitannya adalah harus setara dan harus sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian juga harus konsisten. Jangan sampai penggajian karena kita menggaji orang yang di luar perusahaan kita, negara kita juga harus konsisten, tidak ada berubah-ubah, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita menciptakan transparansi. Jadi sistem kompensasi itu harus dibuat secara transparan. Artinya apa? Artinya kesesuaian nanti, misalnya secara hukum, kemudian secara pajak internasional, itu harus dibuat secara transparan. Kemudian ada kompetitif. Kompetitif itu berprinsip bagaimana paket itu harus sesuai dengan nilai kompetitif yang ada di pasar global. Nah, tiga komponen inilah teman-teman ya, transparansi, keadilan, dan kompetitif, itu yang bagaimana nantinya membuat atau membantu seorang SR untuk merancang kompensasi yang tidak hanya menarik, tetapi juga harus ada asas yang namanya efektif dan relevan. Ini juga harus kita perhatikan di dalam prinsip dari kompensasi ekspatriat itu sendiri. Kemudian juga ada komponen, ini adalah komponen kompensasi untuk ekspatriat. Ada 3 yang umumnya diberikan. Ada yang namanya gaji pokok, itu dasar kompensasi ekspatriat, sama dengan pegawai lokal juga harus ada gaji pokok. Kemudian ada tunjangan perumahan, bantuan biaya tempat tinggal biasanya itu diberikan. Kemudian ada tunjangan pendidikan, bantuan biaya sekolah anak apabila dia membawa anaknya, keluarganya ke negara tempat dia bekerja. Atau kalau tunjangan perumahan itu kita bisa sebut adalah cost of living allowance atau COLA. Nah, kemudian ada hardship allowance. Hardship allowance itu adalah diberikan jika negara tujuan memiliki resiko politik, ekonomi, atau keamanan. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian ada cuti tahunan tambahan, karena misalnya ada tekanan adaptasi yang berat, dia diberikan cuti tahunan tambahan. Kemudian ada asuransi kesehatan internasional yang bisa mengakomodasi karyawan ekspatriat ini. Misalnya ada masalah kesehatan, dia bisa check up dimanapun. Kemudian ada biaya relokasi. Biaya relokasi ini juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Biaya relokasi ini apabila nanti karyawan ekspatriat ini melakukan perpindahan ya, misalnya pengiriman barang, kemudian ada tiket keluarga, kemudian ada transportasi awal,
dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada juga yang harus kita perhatikan adalah pajak. Pajak ini menjadi salah satu yang terpenting juga. Apakah menyesuaikan negara asalnya atau mengikuti negara dia bekerja. Itu juga harus kita perhatikan dalam menentukan komponen dari paket kompensasi yang ada, sehingga gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan itu harus diakomodir di dalam komponen dari kompensasi ekspatriat itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat teman-teman, ternyata ada teori motivasi menurut Herzberg, two-factor theory. Ada dua jenis faktor. Yang pertama adalah Huygens faktor. Jika buruk, itu membuat tidak puas. Contoh gajinya buruk, kondisi kerjanya buruk. Kemudian ada yang namanya motivator factors. Motivator factor ini jika baik membuat termotivasi. Prestasi kerjanya, pengakuannya. Misalnya kalau kita analogikan adalah yang kita pindah ke suatu rumah yang baru, ya. Kita pikirkan rumah tempat kita tinggal, biasanya ada yang atapnya yang bocor, lantai kotor, kemudian ada bau yang tidak sedap. Itu membuat kita itu cenderung tidak nyaman, teman-teman. Tapi kalau kita perbaiki, ternyata itu membuat kita otomatis akan bahagia. Yang membuat rumah terasa bahagia itu adalah dekorasi yang bagus, itu sudah nggak ada yang bocor, suasana hangat, ada foto keluarga. Nah, gaji ekspatriat itu adalah atap rumah, ya teman-teman. Jika buruk, pasti tidak puas. Jika baik, otomatis loyalitas terbentuk, dia stabil secara bekerja, dan otomatis juga bisa termotivasi. Karena itu, XR di dalam teori ini harus memberi bukan sekedar gaji saja, tapi ada pengakuan, ada kesempatan karir, ada yang namanya kepercayaan. Jadi dari dua teori tadi, baik itu yang namanya two factor teori ini, yang pertama Huygens factor dan motivator factor itu dijalankan dengan baik, ya. Itu menurut teori motivasi dari Herzberg. Nah, kemudian ada yang namanya teori harapan atau ekspektansi teori. Menurut Fromm, motivasi muncul jika seorang itu percaya. Jadi bagaimana ekspatriat ini percaya dengan perusahaannya. Bagaimana ekspatriat ini bisa, misalnya ekspektasinya, saya bisa melakukan tugas ini. Kemudian ada instrumentality, artinya jika saya berhasil, perusahaan akan menghargai saya. Kemudian yang terakhir adalah valence. Valence itu adalah hadiah yang bernilai bagi saya. Jadi kalau kita analogikan, kita sedang ikut lari, teman-teman, kita yakin nih bahwasanya kita bisa lari cepat. Itu adalah ekspektasi. Kemudian panitia itu benar-benar memberikan hadiah jika menang. Itu adalah instrumentality. Dan hadiah laptop itu adalah valence-nya. Nah, jika salah satu hilang, maka otomatis motivasi itu akan hilang. Jadi ekspatriat itu sama, teman-teman. Kalau mereka tidak yakin, kalau mereka tidak percaya, kalau mereka tidak memiliki yang namanya etos kerja yang baik, atau tidak mendapatkan tunjangan yang cukup, atau tidak ada reward sesuai resiko kerjanya, pasti yang namanya motivasinya akan turun. Nah, itu yang harus perlu kita jaga dan harus kita beri lagi pelatihan yang terkait dengan ini. Kemudian tunjangannya juga harus diperhatikan, gaji pokoknya ada nggak peningkatan setiap tahun, yang mungkin itu menjadi salah satu faktor juga antara teori harapan menurut tadi, kalau kita lihat adalah menurut Herzberg two factor theory, dan ekspektasi teori menurut Fromm, ya. Kemudian ada teori yang mendukung di dalam kompensasi dari ekspatriat itu adalah
balance sheet approach, metode penentuan gaji. Nah, kalau kita lihat bahwasanya di dalam metode penentuan gaji ini kita harus memperhatikan ya teman-teman bahwasanya apakah ya apakah metode ini bisa menjaga daya beli ekspatriat tetap sama seperti di negara asalnya meskipun ditempatkan di negara yang biaya hidupnya berbeda. Jadi kamu bisa bayangkan kita hidup di sebuah kota kecil di misalnya di Jogja, di Magelang, di Sleman ya. Lalu kita pindah ke Tokyo atau enggak ke Singapura di mana harga makanan dan transportasinya pasti lebih mahal dibandingkan kita tinggal di Jogja, di Solo atau di Magelang. Balance sheet approach ini bekerja seperti alat penyeimbang. Jadi seolah perusahaan itu berkata bahwasanya tenang loh, kamu tetap akan bisa hidup ketika bekerja di negara yang berbeda dan bisa kerja sesuai dengan harapan dari perusahaan. Jadi ekspatriat itu bukan menjadi jatuh miskin ya, dalam tanda kutip artinya ketika dia bekerja bukan di negara tempat dia asal. Nah, itu juga harus kita perhatikan di dalam balance sheet approach. Kemudian ada yang namanya going rate approach. Nah, going rate approach ini adalah bagaimana gaji itu mengikuti ya standar dari negara tujuan. Kenapa harus mengikuti negara tujuan? Analoginya adalah bagaimana teman-teman itu bisa bekerja di yang namanya restoran lokal ya. Jika pindah cabang ke kota lain, kamu harus menerima gaji yang sama seperti pekerja lokal di kota tersebut, bukan gaji dari kota asalmu. Nah, pada ekspatriat itu gaji mereka itu disesuaikan dengan standar lokal negara tujuan. Standar lokalnya itu apa? Mungkin ada UMP-nya atau ada UMK-nya yang harus kita perhatikan. Sehingga standar lokal ini juga bukan harus mengikuti standar lokal juga ya teman-teman, tapi harus melihat potensinya sesuai atau tidak ya, itu juga harus kita perhatikan. Yang nantinya going rate approach ini adalah bagaimana mengikuti gaji dari standar negara tujuan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada localization approach. Jadi ekspatriat itu diperlakukan seperti pekerja lokal sepenuhnya. Ibaratnya kalau kita pindah ke suatu negara baru dan mulai hidup baru seperti warga negara lokal tersebut. Belanja bisa di toko yang sama, naik transportasi bisa transportasi yang sama, tunjangan tambahan di kantor juga sama. Bagaimana kita bisa jadi si ekspatriat ini bisa diintegrasikan secara penuh dalam sistem gaji lokal. Biasanya yang dipakai adalah bagaimana si ekspatriat itu sudah bisa berbaur atau tinggal selama lebih dari 5 tahun. Itu ukurannya. Kemudian ada yang namanya Trend Global Mobility atau XR modern. Apa sih si Trend Global Mobility ini? Jadi perusahaan yang multinasional harus menempatkan karyawan di berbagai negara untuk memperluas pasar dan mentransfer teknologi dan memastikan standar global itu berlaku ya. Kalau kita lihat misalnya si McDonald's ya, dia buka perusahaan franchise restoran internasional. Nah, setiap cabang pasti kan sudah punya rasa yang sama, standar yang sama. Pasti untuk menjaga kualitas ya, baik rasanya dan standarnya itu, McDonald itu harus mengirim trainer dari pusat yang memastikan kualitas terjaga baik secara standar dan rasa. Trainer ini adalah ekspatriat versi bisnisnya. Itu kalau kita bicara yang namanya teori global mobility XR modern. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita harus memperhatikan ya yang namanya tax
equalization. Nah, tax equalization ini ya, bagaimana perusahaan itu bisa menanggung perbedaan pajak agar ekspatriat tidak dirugikan oleh aturan pajak dari negara baru. Misalnya kalau kita bayar parkir 10.000 di kota asal, di kota yang baru harganya naik 50.000. Nah, agar tidak merasa rugi ya, kita harus menambah 40.000-nya ini diberikan kepada ekspatriatnya. Ya, jadi sesuai. Itu kenapa yang namanya tax equalization ini menjadi salah satu perusahaan yang menyeimbangkan perbedaan biaya. Itu juga harus kita perhatikan, jangan memperkerjakan pajaknya 2 kali gaji pokok. Wah, itu bahaya juga ya teman-teman, dan itu bisa menjadi faktor yang membingungkan juga untuk kita ya. Dan kita juga harus perhatikan itu. Kemudian kalau kita lihat ada yang namanya cultural adjustment theory. Jadi bagaimana kita bisa melihat penyesuaian budaya. Ekspatriat itu pasti mengalami tahapan yang namanya istilahnya adalah honeymoon. Kemudian ada culture shock, kemudian ada adjustment, kemudian ada mastery. Analoginya kalau kita pindah sekolah baru teman-teman, minggu pertama itu kan pasti seru, kenalan, lihat-lihat, kemudian kita mungkin bercanda kepada teman-teman kita, kemudian ada bahasa, mulai bahasa. Ternyata kita pindah dari sekolah di Jakarta pindah ke daerah sekolah di Kalimantan, pasti kan kita harus memahami bahasanya seperti apa. Kemudian ada yang namanya adjustment. Adjustment itu kita sudah mulai memiliki teman baru. Yang terakhir itu dia sudah mastery. Mastery itu mereka ekspatriat ini sudah merasa nyaman baik dengan budayanya, lingkungan kerjanya, situasinya, kondisinya itu. Nah, XR harus membantu bagaimana ekspatriat ini bisa melewati step demi step ini sampai dengan dia akhirnya itu bisa mastery, bisa merasa nyaman ya. Itu yang namanya cultural adjustment theory atau penyesuaian yang ada di dalam budaya ya. Kemudian ada pengaruh keluarga, family spillover theory. Jadi di dalam teori family spillover ini, bagaimana kenyamanan keluarga ekspatriat sangat mempengaruhi ke performa kerja. Ya mungkin kalau negara itu masih dalam satu negara satu bagian atau daerah Asia, mungkin masih gampang lah untuk misalnya menciptakan kondisi yang baik ya, atau bisa bersosialisasi dengan baik. Tapi kan perbedaannya yang menjadi mendasar nanti kalau sudah perbedaan antar budaya, antar negara, bahasanya, kemudian juga dari berbagai macam etnis ya, itu juga harus kita perhatikan. Dan ketika kita membawa keluarga kita pindah dari suatu negara, itu kan faktor yang banyak faktor yang harus diperhatikan. Misalnya sekolahnya bagaimana, kemudian nanti asuransi kesehatannya seperti apa, apakah di cover atau tidak, keberlangsungannya seperti apa, itu kan harus diperhatikan. Jadi kalau kamu belajar tapi rumahmu bising dan keluarga banyak masalah, kan pasti kita juga sulit untuk fokus atau konsentrasi ya teman-teman. Nah begitu juga ekspatriat. Jadi ekspatriat ini juga jika anak sulit sekolah atau pasangan tidak betah, itu otomatis mengganggu kinerja beliau dalam bekerja. Itu juga yang harus kita perhatikan di dalam family spillover theory atau pengaruh keluarga. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulannya teman-teman. Materi kita cukup singkat pada pertemuan ini. Ini hanya menambahkan beberapa poin yang ada di dalam materi pertemuan sebelumnya. Kompensasi ekspatriat adalah komponen yang strategis ya, yang menunjang keberhasilan dari penugasan internasional. Jadi kita harus memperhatikan itu.
Kemudian, bagaimana paket kompensasi itu harus adil, kompetitif, dan mempertimbangkan biaya hidup, pajak, budaya, serta resiko dari negara tujuan. Kompensasi juga harus meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas dari ekspatriat, sekaligus bagaimana bisa memperkuat daya saing dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat, bagaimana pemahaman menyeluruh tentang komponen kompensasi dan tantangannya seperti apa. Apakah membantu organisasi merancang kebijakan ekspatriat yang efektif dan berkelanjutan. Kompensasi itu bukan sekedar angka, ia adalah jembatan yang menghubungkan tantangan global dengan potensi seorang karyawan yang ada di dalam perusahaan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-11. Mudah-mudahan materinya bisa teman-teman ambil, ya, teman-teman pelajari dan menambah informasi terkait dengan manajemen sumber daya internasional. Salam sehat selalu teman-teman, sukses dimanapun teman-teman berada. Saya tutup, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.